Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bertemu kita kembali dalam update kasus perkembangan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini, hari Senin tanggal 20 April tahun 2020. Kami berharap Bapak Ibu sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat, dan mari kita bersama-sama berdoa semoga wabah COVID-19 ini bisa segera berlalu di bumi. Kami nanti akan berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sekaligus juru bicara gugus tugas pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Melalui telepon nanti kami akan berbincang terkait dengan PSBB yang akan diterapkan di Provinsi Kepulauan Riau. Tapi sebelum itu kami ingin menyampaikan update kasus penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk hari ini, pasien dalam pengawasan berjumlah 247 orang, dan di Batam ada 157 orang, dan dalam perawatan dalam pengawasan ada 50 orang, dan 107 selesai pengawasan. Untuk di Karimun ada 15 orang, dalam pengawasan ada 2 orang, dan selesai pengawasan ada 13. Untuk Tanjung Pinang 51 orang dalam pengawasan, yang masih dalam pengawasan berjumlah 22 orang, dan telah selesai pengawasan berjumlah 29 orang. Untuk di Bintan, pasien dalam pengawasan berjumlah 17 orang, 3 orang masih dalam pengawasan, dan 14 orang selesai pengawasan. Untuk di Lingga Kosong, untuk di Natuna 4 yang dinyatakan PDP dan tidak ada yang dirawat, dan 4-empatnya sudah selesai dalam pengawasan. Selanjutnya untuk Anambas ada 3 orang dan tidak ada yang dirawat, dan 3 sudah selesai dalam pengawasan. Untuk yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 berjumlah 53 orang. Terbanyak ada di Batam berjumlah 29 orang. Dan saat ini yang sedang dirawat ada 22 orang, dan yang sudah dinyatakan sembuh berjumlah 1 orang. Untuk Karimun yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19 berjumlah 1 orang, dan 1 orang ini sudah dinyatakan sembuh. Untuk di Tanjung Pinang berjumlah 21 orang, yang sedang dirawat berjumlah 9 orang, dan yang dinyatakan sembuh berjumlah 6 orang. Untuk Bintan yang dinyatakan positif terjangkit ada 2 orang, dan sekarang 2 orang ini sedang dirawat. Untuk di Lingga, Natuna, dan Anambas, alhamdulillah belum ada masyarakat di daerah itu yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Saat ini jumlah orang dalam pemantauan di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 2.650 orang. Bapak Ibu sekalian, kami saat ini akan berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sekaligus juru bicara gugus tugas pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau melalui jaringan telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Cecep. Ya, siap. Pak, melihat perkembangan dan banyak pertanyaan terkait soal PSBB ini Pak, di Batam dan di daerah lain. Nah, mungkin Pak Cecep bisa menjelaskan sebenarnya PSBB itu apa sih Pak? Ya, PSBB itu kan suatu keputusan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan kepada daerah. Ya. Untuk melaksanakan ya dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 ini. Melaksanakan apa? Tentunya melaksanakan sebab PSBB itu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Kepada daerah untuk melakukan langkah-langkah yaitu pembatasan sosial berskala besar, kan gitu ya. Sehingga apa itu lingkupnya? Pertama, tentu ada upaya untuk bidang kesehatan sendiri
dan upaya perlindungan sosial. Ya. Yang lingkup kesehatan itu upaya pencegahan, misalkan sekolah belajar di rumah, kan itu ya. Iya. Nah itu sudah dilaksanakan. Ya, lingkup yang pertama sudah dilaksanakan. Lingkup yang kedua apa? Pegawai sudah bekerja di rumah. Apalagi ini didukung oleh Kemenpan kan gitu. Iya. Di Kepri sudah berjalan semuanya. Kan ya, tinggal ada beberapa perusahaan-perusahaan yang memang masih mempekerjakan dengan syarat. Ya, syarat siapa? Yaitu social distancing kan gitu ya. Yang ketiga, pembatasan aktivitas sosial budaya. Contohnya apa? Kita sudah tidak melihat lagi ada atraksi event-event ya, yang ditonton oleh banyak orang, sehingga orang berkumpul untuk suatu event tersebut, kan gitu, sudah tidak pernah ada lagi kan. Yeah. Kemudian juga boleh nikah, tapi pestanya nanti ditunda. Kita tidak pernah ada lagi melihat. Kemudian yang keempat, rumah ibadah itu baik masjid maupun gereja sekarang sudah beribadah dari rumah. Ya, sudah di rumah kan, itu sudah dilakukan. Yang belum maksimal, tinggal satu sebetulnya, adalah bagaimana di fasilitas umum. Fasilitas umum misalkan pasar. Ya. Betulnya sudah ada instruksi gubernur tentang penggunaan masker, ya kan, di fasilitas umum seperti pasar, swalaya dan sebagainya. Penjual wajib menggunakan masker. Ya. Tidak menggunakan masker akan ditutup. Pembeli pun kalau tidak pakai masker ke pasar, ada yang katakanlah meminta kembali ke rumah untuk menggunakan masker. Masker yang dimaksud bukan masker bedah, tetapi masker kain. Ya, yang kita juga sekarang sedang sosialisasikan di pasar-pasar kesehatan seperti itu. Bahkan sekarang banyak penjual masker ya, yang bisa dijual di pinggir jalan. Ya, lihat sekarang sudah banyak kita. Ya, ada yang 6.000, ada yang 7.000, paling mahal 10.000. Artinya ketersediaan masker sebenarnya sudah cukup, tidak ada alasan sudah lagi. murah. Gitu. Betul. Tidak ada alasan lagi tidak memakai masker. Betul. Nah, bedanya kita sudah melaksanakan itu, tetapi belum ada penegakannya. Landasannya. Nah, dengan adanya PSBB itu sudah menjadi bisa kepada sanksi hukum. Artinya gitu, ya. Orang-orang yang tidak melaksanakan instruksi dalam PSBB itu ada punishment, Pak ya, bisa ditindak. Ada punishment. Misalkan ferry masih jalan, ya kan. Tetapi dengan syarat physical distancing. Ya, tempat duduk hanya 2. Di belakangnya kosong. Baru setelah itu satu lagi. Seperti yang harus. Tentu kan ini akan berat beban bagi pengusaha. Sekarang kalau menurut saya, kenapa harus jadi beban? Naikkan harganya. Yang tadinya 50 jadi 100.000 misalkan. Itu sah-sah saja. Karena kita juga tidak menganjurkan orang-orang untuk berpergian, kan begitu. Nah ini yang harus ada kreativitas yang perlu dibangun dalam rangka menciptakan social distancing ini gitu. Artinya sebelum PSBB ini juga dilaksanakan sebenarnya poin-poinnya sudah dilaksanakan. Sudah. Hanya mungkin yang belum adalah penindakan dan bantuan sosial ya. Bantuan sosial, bantuan sosial dampak daripada pembatasan ini tentu banyak orang yang tidak bekerja. Ojek online tidak boleh lagi mencari penumpang. Tetapi boleh hanya mengantar. Tapi kan akhirnya kan lebih sedikit dia. Betul. Ya, hanya mengandalkan itu. Disinilah peranan pemerintah kan gitu untuk hadir kan gitu. Seperti Batam beberapa hari ini sudah mulai membagikan bantuan sosial. Nah itu dalam rangka bagian dari PSBB. Nah sekarang Pak, PSBB itu kan izinnya dari pusat, artinya daerah harus bersurat. Nah sampai dengan saat ini dari data yang Bapak punya dari Gugus dan Pak Gubernur, itu sudah berapa daerah Pak yang mengajukan ke provinsi untuk diteruskan? Yang sudah lengkap itu Bintan. Bintan sudah dengan surat wali kotanya. Sampai tadi jam 2 gitu ya. Mohon maaf saya belum menilai karena saya ke Batam gitu ya, tidak mengikuti. Tetapi komunikasi
antara gugus tugas provinsi dengan gugus tugas Batam, gugus tugas Tanjung Pinang, terus dilakukan intensif. Ya, mudah-mudahan sore ini surat pengajuan dari Wali Kota Batam maupun Wali Kota Tanjung Pinang sudah masuk ke provinsi. Hanya Karimun saya mendapat kabar memending dulu gitu ya. Karena mungkin mereka bisa mengawal secara lokal, Pak ya. Ya, tidak bisa menunjukkan transmisi lokal, penyebarannya juga belum terlihat kan seperti itu ya. Nah, setelah surat itu diterima oleh provinsi, Pak, apa yang dilakukan provinsi, Pak, sebelum diteruskan ke pemerintah pusat? Tentu verifikasi, ya, verifikasi menambah mengurangi kan gitu ya. Menambah tentunya ada variabel-variabel yang masih perlu dilengkapi, tentu kita lengkapi. Contohnya, variabel epidemiologi ini yang menyangkut penyebaran kasus. Penyebaran kasusnya ke wilayah mana saja. Di Batam mungkin berapa kecamatan yang sudah ada dan berapa kecamatan yang belum. Kemudian jumlahnya bagaimana. Kemudian yang kedua, sudah terjadikah transmisi lokal? Transmisi lokal. Ya, transmisi lokal itu kalau transmisi di dalam keluarga itu dikenal dengan transmisi primer, transmisi pertama ya. Tidak dianggap sebagai transmisi di dalam keluarga. Yang diharapkan itu adalah adanya menunjukkan mampu generasi kedua. Dari keluarga ke tetangga, misalkan gitu ya. Seperti di kasus pemberdayaan perempuan di Batam ini. Itu sudah layar 2, Pak ya? Nah, itu sudah layar 2, bahkan bisa layar 3, kan gitu ya. Ini bisa ditunjukkan di Batam. Ini sudah sangat kuat untuk menunjukkan secara epidemiologis sudah wajiblah disetujui, ya kan? Kemudian ada kajian lagi, kajian ekonomi, kajian pertahanan keamanan, ya kan? Ini juga membahayakan terhadap barangkali karena kita berhadapan dengan tetangga Singapura, sehingga geopolitis juga sangat mempengaruhi terhadap situasi epidemiologi ini kan gitu ya. Dan saya kira untuk Batam sangat-sangat kuat. Ya, artinya dari kacamata provinsi Batam sudah memenuhi syarat, Pak, untuk diajukan sebagai PSBB. Ya, Batam dan Tanjung Pinang sangat memenuhi syarat. Berarti tinggal administrasinya saja, Pak ya? Ya, sementara Bintan mau tidak mau, ya kan, dia adalah bagian dari Tanjung Pinang karena itu satu daratan, Pak ya. Artinya transmisi itu bisa gampang terjadi. Iya, karena kita tidak melarang penduduk Bintan untuk belanja di Tanjung Pinang atau sebaliknya kan gitu ya. Iya. Nah, kalau surat itu sudah Bapak terima, kira-kira diteruskan ke Jakartanya kapan, Pak? Kemungkinan 2x24 jam harus selesai kajian itu, ya. Dan kita usulkan ke Jakarta secara aturan sebetulnya 1x24 jam pusat juga harus menjawab gitu. Apakah ada yang perlu dilengkapi atau langsung disetujui kan begitu ya? Iya. Artinya kita tinggal menunggu karena dari kacamata gugus tugas provinsi 2 daerah ini sudah dianggap memenuhi kriteria. Ya, betul. Berarti kita tinggal mengirim surat ke pusat dan menunggu keputusan dari pusat, Pak ya? Betul. Saya lihat kalau analisis situasinya sudah memenuhi syarat. Tapi itu kan harus dituangkan dalam bentuk deskriptif, analitik, dan narasi yang memang katakanlah yang baik dan benar sehingga dapat diterima justifikasi yang kita ajukan kan gitu. Ya, artinya Pak, kalau seandainya PSBB direstui oleh pusat, Bapak melihat bahwa provinsi dan kabupaten kota berhubungan dengan bantuan kepada masyarakat umum karena ada konsekuensi dari PSBB itu, apakah pemerintah sudah siap, Pak, untuk menyalurkan bantuan? Artinya dananya cukup? Ya seharusnya harus siap karena itu tergolong dalam kajian ekonomi kan. Ya, bahwa ada dana-dana yang bisa katakanlah dialokasikan, betul, di refocusing namanya sekarang ya kan. Refocusing. Refocusing itu kan itu adalah dana-dana yang memang untuk seharusnya untuk kegiatan lain, tetapi kita alihkan gitu ya. Dana pemerintah ini adalah untuk penanggulangan jejaring sosial dan penanggulangan bukan hanya dapat penanggulangan pencegahan
penyakit itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, proses PSBB sedang berlangsung dan 3 kabupaten kota sudah mengajukan ke Provinsi Kepulauan Riau. Surat yang sudah terima datang dari Kabupaten Bintan, dan berdasarkan hasil penjelasan dari juru bicara gugus tugas COVID-19 di Kepri, menyusul Batam dan Tanjung Pinang, karena 2 wilayah ini secara umum sudah menginginkan penerapan PSBB di kabupaten kotanya masing-masing. Dan kita berharap pemerintah pusat bisa segera merestui dan memberikan surat persetujuannya terkait dengan PSBB di 3 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Dan tentu menjadi pertanyaan bahwa beberapa poin dalam PSBB di beberapa daerah sudah berjalan. Dan kenapa perlu ada PSBB? Karena tidak semua kita disiplin. Banyak orang yang memang yang saat ini berada di rumah, tapi juga banyak juga orang yang masih berada di luar. Perlu upaya yang lebih baik. Terkadang kita perlu didisiplinkan oleh aturan. PSBB ini adalah aturan yang punya landasan kuat sehingga kita semua bisa disiplinkan secara terpaksa. Kita berharap PSBB ini menjadi salah satu jalan keluar untuk kita semua bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian, ayo kita tetap berada di rumah, dan jika berada di luar rumah, kita wajib menggunakan masker. Agar saya bisa melindungi Anda dan Anda bisa melindungi saya. Ayo bersama bergandeng tangan, kita lawan Corona-19 ini di Provinsi Kepulauan Riau. Tetap semangat, kita bertemu dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.